Selamat pagi teman-teman trader semuanya, khususnya pecinta cryptocurrency, Bitcoin terutama yang selalu monitor dan mengamati pergerakan Bitcoin. Ya, hari ini, pagi ini kita akan melihat bagaimana pergerakan Bitcoin sampai, jam 7.47 waktu Indonesia Barat ya. Kita lihat ada pergerakan yang cukup agresif di pagi ini ya, di pergerakan Bitcoin sudah mulai menunjukkan warna merahnya. Dari struktur yang terbentuk, ini sudah kelihatan dia mau bergerak turun ya. Bitcoin sudah kelihatan dari struktur yang terbentuk, sudah bergerak ke bawah. Sehingga jangan dilawan ketika, tendensinya sudah mengarah ke bawah. Namun demikian ini masih running, masih bergerak, kita uji dulu di levelnya ya. Kita coba membuatkan garis bantu untuk levelnya. Untuk level-level pentingnya, untuk menguji apakah nanti dia kuat atau tidak ya. Berada di level atas dia mulai ditolak, kemudian nanti jangan lupa di bawah ini ada level pentingnya. Ya di sini ada level psikologinya, ada support di sana. Perhatikan yang running harus diuji di level supportnya. Ketika di level support nanti masih dia dilewati atau breakout, maka masih ada peluang untuk kita masuk sell ya. Ada peluang untuk masuk sell dengan target di sumbu yang di bawah, minimal di sumbu yang di bawah. Ya, kalau kita main dengan day trading, ya, jangan dicampur adukkan. Kalau kita memang menggunakan aset Bitcoin ini sebagai investasi dengan swing trading, maka kita gunakan modal yang cukup, kita gunakan ketahanan yang cukup. Jangan ketahanan kecil menggunakan long term trading, tidak sambung nanti. Memang Bitcoin ini bagusnya untuk, ke depan untuk, trading jangka panjang, investasi. Tetapi kalau kita manfaatkan yang menggunakan day trading, ya tentu harus mengikuti pola yang ada di sana, mengikuti karakter yang ada di sana, termasuk ketahanan yang kita gunakan, cara entry dan exit-nya sangat berbeda dengan kita menggunakan swing trading atau long term trading. Saya mengamati, saya menggunakan day trading sebagai sebagai acuan. Nanti kalau menggunakan long term trading, ya silahkan nanti chat saja, silahkan nanti kontak, nanti saya akan berikan yang long term trading atau trading jangka panjangnya. Ya tentu nanti dengan ketahanan risk dan reward rasio yang berbeda. Karena kita menggunakan day trading, yang saya amati pergerakan dari, per jam seperti ini. Ya sekali lagi, seller masih akan dominan. Kalau kita lihat struktur dari 3 candle terakhir masih dominan seller. Kemudian ada level penting di 50518,899 ini untuk menguji apakah nanti seller ini kuat break atau tidak. Kalau kuat break masih berpeluang turun hingga di level berikutnya ya. Level terendahnya kita bisa lihat di sini. Sehingga kita bisa gunakan, sell stop-nya, kita bisa gunakan sell stop di area di level pentingnya ya. Kita lihat di level pentingnya ini, nanti ketika dia turun minimal di sumbu di bawah kita dapatkan, atau setidaknya menyentuh sumbu di bawahnya kita bisa manfaatkan ya. Terlebih kita gunakan yang di sini untuk limitnya. Kita manfaatkan dulu untuk sell limitnya di sini. Ini kita manfaatkan untuk sell, oh sorry, buy limitnya ya. Buy limit di 49945,548. Ini manfaatkan untuk koreksinya. Ketika nanti dia sentuh, kemudian jangan lupa yang kita manfaatkan adalah koreksi, bukan reversalnya. Sehingga ketika koreksi naik segera kita exit ya. Silakan dihitung, silakan dilihat target kita apakah sudah terpenuhi atau belum. Ya, karena berada di sini sangat beresiko. Ini memang kita bukan, artinya bukan melawan untuk pembalikan, tetapi untuk manfaatkan koreksinya.
kita bisa lakukan sell seperti ini. Ya, kita bisa tempatkan sell stop di sini atau bahkan kita bisa masuk sell dalam kondisi seperti ini. Ada koreksi di area volatilitas yang cukup tinggi ini, marketnya bergerak koreksi, kita bisa ambil posisi di sini ya. Jadi kita banyak belajar dalam kondisi market yang bergerak. Nah, seperti ini kan ada, oke. Saya kasih contoh sell, nanti silakan diuji apakah nanti kita dapat apa enggak. Bukan sell stop, tapi sell langsung eksekusi. Targetnya di sumbu bawah. Ya, terlepas dari running, kita gunakan pending untuk limitnya di 49 sekian. Ini saya pertebal biar kelihatan ya. Oke, termasuk yang di sini kita pertebal angkanya, tulisannya biar nanti lebih jelas di sana. Oke. Kemudian di sebelah bawahnya ya, di bawahnya juga kita bisa gunakan limitnya. Kita bisa gunakan limitnya di sini kembali untuk manfaatkan koreksinya ya. Buy limit di 49634 ya, 574 ya, untuk manfaatkan limitnya. Kemudian kita lihat dari ring yang ada, dari pergerakan ring yang ada, kita amati dulu kemampuannya berapa kira-kira satu hari ya. Satu hari rata-rata sekitar 1.573, sekian poin ya. Ya, 1,5 ya. Yang tertingginya, yang terdekat kita lihat 3 juta sekian ya. Oke. Ini kalau kita konversi hampir sama ya, 1.500 hingga 3.000. Kita lihat di time frame yang di bawahnya lagi. Kita lihat di time frame yang lebih kecil lagi. Kemudian kita zoom. Ya, kita amati sekarang bergeraknya baru sekitar 1 juta, masih jauh. Ini masih jauh. Nah, ini di bawah ini perkiraan atau rata-rata nanti akan berada di area ini, di limit ini bawah di 496 ini akan berpeluang memantul ke atas. Kemudian kalaupun breakout nanti bergeraknya berada di kisaran ini, di level penting berikutnya. Sehingga di level penting ini juga kita bisa manfaatkan untuk limitnya. Ketika bergerak kuat ya, misalkan bergerak kuat jangan lupa dibatasi resiko ya, karena Bitcoin ini bisa bergerak liar nanti ketika dia sudah breakout di level pentingnya. Perhatikan ketika dia melewati level penting ini sangat berbahaya. Kalau dia breakout bisa bergerak liar. Bitcoin ini tentu akan sangat berbeda dengan aset yang lain. Ini bisa bergerak di luar perkiraan kita nanti ya. Bisa ringnya bisa jauh lebih panjang kalau betul-betul dia nanti mulai breakout dan terus. Perhatikan breakout di bawah kemudian melewati level berikutnya. Ketika dia sudah melewati level berikutnya ya, Bitcoin ini bisa akan sangat kuat bergeraknya. Namun demikian jangan lupa di beberapa hari terakhir ini Bitcoin tidak terlalu banyak bergerak liar, hanya bergerak di angka 1 juta sekian sampai 3 juta sekian poin per harinya. Sehingga tetap kita dalam batas yang aman, dalam kondisi yang bisa kita kendalikan nanti. Artinya untuk resikonya masih kita bisa kuasai. Ya. Yang terpenting gunakan lot yang masih sehat, gunakan resiko yang masih cukup ya, tidak terlalu jauh. Batasi 2 hingga 5% dari modal ketika transaksi kita salah. Jangan lupa dari sekian transaksi ya, batasi maksimum 20% dari modal. Ketika kita sudah recover
ketika ada banyak transaksi yang sudah kita jatuhkan di sana. Di sisi atas, meskipun ini sekarang trennya di bawah, kita tetap eee, membuat satu simulasi ketika dia bergerak naik. Kita ambil di sana untuk buy stop-nya, ya jangan khawatir meskipun bergerak turun tetap kita antisipasi untuk naiknya. Buy stop-nya di 51109.266. Kemudian di atasnya, di ujung atasnya ya kita bisa ambil limit di sini. Kita bisa ambil limit di 51, ini sell limit 51894.085. Di level puncaknya kita tempatkan limit di sini. Oke, kita tempatkan di 51894,085. Kita perhatikan adakah level di sana. Ya, yang terdekat di situ. Sehingga yang di atas kita tempatkan di situ. Nanti selebihnya kita bisa lihat kondisi marketnya, dinamikanya seperti apa. Kita bisa lihat trigger yang terbentuk di sana. Yang pasti saat ini berada di running yang melewati level psikologi yang terdekatnya, melewati support yang terdekatnya, sehingga masih berpeluang akan lanjut turun. Sell sudah kita tempatkan di 50 kita tandai dulu ya, biar nanti ya, kita tandai di 50372,44, sehingga nanti memudahkan kita kontrolnya, memudahkan kita mengetahui market ini bergerak naik atau turun dari titik entry kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa diatur money management yang sehat, resikonya batasi, maksimum resiko 20% dari modal selalu menjadi kunci utama kita, sehingga kita masih aman, masih bisa melakukan recovery dengan baik. Terima kasih, selamat pagi, salam profit dua arah.